Halo teman-teman, kembali dengan channel ini, itu channel Sivana Daniela. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh soal matematika mengenai trigonometri. Jadi kalian sudah bisa lihat soalnya di layar kalian sekarang. Jadi dikatakan bahwa soal ini jika X1 dan X2 itu adalah solusi dari persamaan ini, yaitu 2 kotangan X dikurangi dengan 2 tangan X dikurangi dengan 4 sin X cos X sama dengan 0, dengan X-nya itu berada di antara 0 dan pi per 2. Maka berapakah nilai dari sin X1 kuadrat ditambah dengan sin X2 kuadrat? Oke, kita akan langsung lihat pembahasan soalnya untuk video kali ini. Jadi yang pertama, ini soalnya agak cukup sedikit penuh trik ya, karena kalau kita lihat di sini bahwa persamaan trigonometri yang diberikan itu tidak dalam satu fungsi. Kalau kalian yang sudah tahu tentang persamaan trigonometri pada umumnya, kalian pasti sudah tahu ya, biasanya kalau persamaannya dalam bentuk sin X atau kalau nggak dalam bentuk cos X seperti itu. Cuman karena ini melibatkan kotangan dan tan, maka kita harus agak ubah sedikit bentuknya sehingga jadinya seperti ini. Yang pertama untuk 2 kotangan X. Kotangan X itu sama dengan kebalikan dari tangan X kan, atau sama saja dengan cos per sin. Berarti kita bisa ubah menjadi cos X per sin X seperti itu ya. Ini untuk kotangan X-nya dikurangi dengan 2 tan X. Tan X itu sama dengan sin per cos. Berarti kita bisa tulis sin X per cos X. Kayak gitu. Lalu setelah itu yang suku ketiganya kita tetapkan dulu. 4 sin X cos X. Nah, ini sebenarnya sudah bentuknya sudah cukup lebih baik ya daripada isinya kotangan dan tan, karena sudah tinggal ada sin dan cos saja. Cuman yang mesti kita perhatikan bahwa dalam satu persamaan trigonometri itu cuma hanya boleh ada satu fungsi saja supaya kita bisa hitung. Nah, untuk menyelesaikannya supaya kita bisa ubah menjadi satu fungsi ini, maka kita akan coba kalikan semua sukunya dengan sin X cos X. Jadi ini merupakan trik sendiri. Kok bisa tahu kenapa bisa dikalikan sin X cos X? Nah, itu kita harus coba cari-cari tahu sendiri. Kayak gitu ya. Dan kalau bisa kita kalikan dengan sin X cos X, semua sukunya ini, maka untuk suku yang pertama dia akan menjadi 2 cos kuadrat X, begitu ya. 2 cos kuadrat X. Untuk suku yang kedua dia akan menjadi min 2 sin kuadrat X. Dan suku yang ketiga itu adalah min 4 dikali dengan sin X cos X dikuadratkan. Ingat untuk kurungnya seperti ini, supaya kalian bisa tahu bahwa ini dikalikan dengan sin X cos X, sehingga maksudnya artinya di sin X cos X atau sin X cos X dikuadratkan, seperti itu ya. Nah, terus setelah itu kita bisa gabungkan untuk suku pertama dan suku kedua, dia akan menjadi 2 kali dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X, seperti itu. Dan suku yang ketiga tetapkan dulu, 4 sin X cos X dikuadratkan sama dengan 0. Dan kalau misalkan perhatikan ini ada bentuk cos kuadrat X min sin kuadrat X, kalian harus ingat bahwa cos 2X itu memiliki 3 bentuk. Kalian bisa lihat 3 bentuknya di kiri layar kalian. Jadi di sana kita bisa ubah menjadi ketiga bentuk tersebut, dan salah satunya adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Jadi cos 2X itu nilainya sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Sehingga kita bisa ubah menjadi 2 cos 2X min 4 sin X cos X dikuadratkan. Nah, oke. Lalu setelah itu untuk yang sin X cos X di sini kalian juga perlu tahu bahwa selain cos 2X, sin 2X pun juga ada persamaan identitasnya. Kalau kalian lihat bahwa yang namanya sin 2X itu sama saja nilainya dengan 2 sin X cos X. Dan kalau misalnya kita bagi 2 semua sukunya, baik di ruas kiri maupun ruas kanan, maka dia akan menjadi setengah sin 2X sama dengan sin X cos X. Jadi ini yang kita bisa ubah, dia akan menjadi setengah sin 2X. Sehingga kita bisa tulis 2 cos 2X min 4 dikali dengan setengah sin 2X dikuadratkan sama dengan 0. Oke, saya akan hapus dulu untuk layarnya. Oke ya, jadi kita dapat sementara untuk bentuknya itu ada 2 cos 2X min 4 dikali dengan setengah sin 2X dikuadratkan. Kita akan coba kuadratkan bentuk yang ketiga, ruas yang kedua, sehingga dia akan menjadi 2 cos 2X sama dengan min 4 dikali dengan 1/4 sin kuadrat 2X sama dengan 0. Oke, lalu setelah itu ini kita bisa coret, sehingga yang tersisa itu ada 2 cos 2X min sin kuadrat 2X sama dengan 0.
Oke, sin kuadrat 2x itu kalau misalnya kalian sudah tahu tentang rumus identitasnya bahwa sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x sama dengan 1, maka begitu juga untuk sudut yang berbeda. Dalam hal ini adalah sudut 2x, berarti sin kuadrat 2x ditambah dengan cos kuadrat 2x itu sama dengan 1. Sehingga untuk mencari sin kuadrat 2x kita bisa ubah menjadi 1 min cos kuadrat 2x. Dia akan menjadi 1 min cos kuadrat 2x. Nah, kalau misalkan lihat di sini bahwa bentuknya udah jauh lebih sederhana ketimbang yang di soal tadi ya, karena ini semua dalam bentuk cos semua. Nah, kita akan coba selesaikan untuk negatifnya, dia akan menjadi 2 cos 2x min 1 plus cos kuadrat 2x sama dengan 0. Oke, lalu setelah itu seperti biasa untuk yang cos kuadratnya dibawa ke depan, sehingga saya hapus dulu ininya ya. Saya hapus dulu bagian atasnya. Kita akan coba tukar tempatnya sehingga yang ditaruh di depan itu adalah cos kuadrat 2x plus 2 cos 2x min 1 sama dengan 0 gitu ya. Nah, biasanya kan kalau kalian menyelesaikan persamaan trigonometri, kalian pasti akan menganggap bahwa ini merupakan suatu persamaan kuadrat. Dan memang ini persamaan kuadrat. Kalau misalnya anggaplah kita misalkan A-nya sama dengan cos 2x gitu ya, maka dia sama saja dengan persamaan kuadrat A kuadrat plus 2A min 1 sama dengan 0. Cuman yang menjadi permasalahan di sini bahwa tidak ada nilai A yang benar-benar bulat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan hubungan antar akar. Dalam hal ini hubungan antar akarnya seperti biasa, di mana A1 kali dengan A2, biasanya X1 ya, X1 kali X2 gitu ya. X1 kali X2 itu sama dengan C per A atau sama dengan min 1. Dan A1 ditambah dengan A2 itu sama dengan min B per A atau sama dengan min 2. Nah, kita akan gunakan A1 plus A2 dalam hal ini. Jadi, saya hapus dulu ya. Untuk yang soal kali ini kita bisa selesaikan dengan cara A1 plus A2 itu sama dengan min 2. A1-nya sendiri, A-nya sama dengan cos 2x ya, berarti sama dengan cos 2x 1 gitu. Ditambah dengan cos 2x2 itu sama dengan min 2. Lalu 1 cos 2x-nya kita bisa ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x1. Begitu juga untuk yang cos 2x2, dia akan menjadi 1 min 2 sin kuadrat x2 sama dengan min 2. Ini saya coba hapus saja, biar nggak terlalu ini. Oke. Ini sama dengan min 2 ya. X2 sama dengan min 2. Oke. Lalu setelah itu 1 tambah 1 di sini jadinya 2. 2 min 2 sin kuadrat x1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat x2. Kenapa saya ubah kembali menjadi sin? Karena kalau kalian perhatikan bahwa dalam soal ini yang ditanya itu adalah sin kuadrat x1 ditambah dengan sin kuadrat x2. Jadi mau nggak mau kita harus ubahnya ke dalam bentuk sin lagi supaya lebih gampang. Dan kalau kita lihat di sini 2-nya kita pindah ke ruas kanan sehingga jadi min 2 atau sama dengan min 4. Jadi min 2 sin kuadrat x1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat x2 itu sama dengan min 4. Dan ini kita bisa kelompokkan kembali untuk min 2-nya, sehingga kita dapat jadinya min 2 dikali dengan sin kuadrat x1 ditambah dengan sin kuadrat x2. Itu sama dengan min 4. Dan karena yang tanya adalah sin kuadrat x1 ditambah dengan sin kuadrat x2, maka mau nggak mau kita tinggal membaginya saja, sehingga kita dapat sin kuadrat x1 ditambah dengan sin kuadrat x2 itu sama dengan min 4 bagi min 2 atau sama dengan 2. Kalau kita lihat jawabannya itu adalah D, seperti itu. Baik, jadi itu saja untuk pembahasan soal pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan ataupun soal yang ingin dibuatkan video pembahasan seperti ini juga, silakan kalian cek di dalam deskripsi setiap video kami. Sana ada email dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke dalam email tersebut. Terima kasih.